This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami muliakan, yang terhormat Bapak Dr. Pak Nur Rahman, dosen pengampu seminar proposal hukum keluarga Islam, yang saya banggakan, yang saya cintai teman-teman hukum keluarga Islam pasca sarjana non reguler kelas B. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat, hari yang ke-6 barangkali atau yang ke-7 dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan perkuliahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan bahan diskusi terkait seminar proposal yang saya akan ajukan, mudah-mudahan bisa diterima judulnya ini, terkait dengan analisis makrosidus syariah dan sosiologi hukum tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam kompilasi hukum Islam. Studi kasus di KUA Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saya buat ini berdasarkan dengan panduan penulisan tesis dan disertasi pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam sistematika proposal ajuan tesis. Yang pertama itu sebenarnya ada bagian terkait bagian awal, kemudian bagian isi, kemudian nanti ada bagian akhir. Namun saya di sini langsung saja masuk pada intinya, itu pada bagian isi yang diawali dengan latar belakang penelitian. Mengapa saya mengambil tema terkait analisis makrosidus syariah dan sosiologi hukum tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam kompilasi hukum Islam? Yang pertama, ini fakta literatur bahwa kompilasi hukum Islam adalah sumber hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 91 dan sudah disepakati oleh ulama serta melibatkan organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia, terutama pada masalah keluarga atau ahwalus syahsiyah. Salah satu aspek hukum keluarga yang diatur dalam kompilasi hukum Islam adalah perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya atau kawin hamil. Kompilasi hukum Islam pasal 53 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa kawin hamil pada dasarnya sah secara hukum. Selain itu, kompilasi Islam juga mengatur bahwa perempuan hamil di luar nikah tidak wajib iddah jika menikah dengan pria yang menghamilinya, sehingga kawin hamil dapat langsung dilakukan. Nah, ini fakta literatur gitu yang ada dalam KHI menyatakan di pasal 53 itu ada 3 ayat yang menjelaskan tentang kebolehan perkawinan wanita hamil. Dan di ayat ketiganya juga menjelaskan bahwa perempuan hamil di luar nikah ini tidak wajib iddah jika menikah dengan pria yang menghamilinya, sehingga kawin hamil dapat langsung dilakukan. Kemudian kita melihat
fakta sosial di lapangan. Namun adanya ketetapan KHI tersebut tentang mengenai kawin hamil sering menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Ketetapan tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah legalitas. Peristiwa ini menjadi permasalahan yang menarik. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa tidak menjadi masalah melakukan hubungan intim di luar nikah. Nanti pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan menikah meskipun dalam keadaan hamil. Nah, jadi dengan adanya penetapan KHI ini ternyata fakta sosial di lapangan, pandangan masyarakat ini cukup menarik kalau dibahas. Jadi menganggap bahwa nggak apa-apa lah berhubungan intim di luar nikah, toh nanti juga akan bisa nikah. Pernikahannya sah menurut KHI. Padahal maqasidus syariahnya ataupun tujuan hukumnya itu bukan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa ketetapan kompilasi hukum Islam pasal 53 dan kenyataan penerapannya dalam kehidupan masyarakat masih memunculkan persoalan yang baru terkait dengan pelaksanaan kawin hamil ini. Munculnya persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pemecahan atau solusi hukum. Jadi barangkali ini gap atau kesenjangan fakta literatur ataupun fakta hukum ataupun substansi hukum yang ada di KHI dengan kultur hukum yang ada di masyarakat begitu. Kemudian fakta literatur yang lainnya terkait nikah hamil ini ternyata tentang perkawinan hamil di luar nikah ini cenderung baru dikaji dari sisi akibat hukum, baik hukum positif ataupun hukum fikih. Saya membaca beberapa literatur, ternyata memang penulis terkait dengan perkawinan wanita hamil ini banyak mengkaji terkait apa sih hukumnya sah atau tidak begitu, ataupun akibat hukum yang ditimbulkan dari sisi hukum positif gitu, undang-undang dan KHI misalkan, ataupun dari sisi hukum menurut fikihnya, menurut para fuqaha gitu ya, ini bisa sah atau tidak. Kebanyakan kajian itu terkait itu. Nah, maka tujuan dari penulisan yang saya buat melengkapi kekurangan studi yang ada, saya tertarik begitu mengkaji secara mendalam bagaimana maqasid syariah dan sosiologi hukum pasal tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah ini yang ada dalam KHI. Argumentasinya apa begitu? Argumentasinya bahwa faktor maqasid syariah dan sosiologi hukum tidak dapat diabaikan dalam penerapan pasal tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam KHI ini. Dengan maqasid syariah kita akan mengetahui maksud hukum ataupun tujuan hukum dalam rangka kemaslahatan hukum yang dibuat atau yang berimplikasi dari pasal ini terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian analisis sosiologi hukum ini sedikitnya memberikan 3 manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum pasal yang 53 tersebut dalam masyarakat, dan memberikan kemampuan mengadakan evaluasi terhadap hukum KHI gitu, timbal baliknya di masyarakat seperti apa, penerapannya seperti apa. Nah, dari dasar itu, dari hal tersebut yang tadi saya jelaskan, saya mencoba akan mengkaji secara mendalam terkait studi analisis maqasidus syariah dan sosiologi hukum tentang kawin hamil dalam KHI.
Kemudian rumusan masalahnya apa? Saya membatasi rumusan masalah ini hanya baru 2 begitu. Mudah-mudahan nanti bisa terpikirkan lagi. Yang pertama, apa yang menjadi dasar ketetapan kompilasi hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah ditinjau syariah. Barangkali nanti saya di sini akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana sih pasal ini ditetapkan, ya, terkait turukul istinbatnya, kemudian dinamika dalam penyusunannya, sampai dengan perspektif tujuan hukumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan ketetapan kompilasi hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah ini dalam kehidupan masyarakat. Saya mengambil di studi kasusnya di KUA Kecamatan Cileunyi. Ya, harapan saya bisa lebih luas sebenarnya. Contoh misalnya, tadinya saya mau mengambil di Kota Cimahi, karena memang Cimahi ada 3 kecamatan bisa di. Mudah-mudahan bisa diperluas lagi cakupan wilayahnya. Itu barangkali rumusan masalahnya. Barangkali nanti saya harap dari Bapak dosen ataupun teman-teman bisa memberikan masukan terkait ini. Kemudian tujuan penelitiannya menganalisis dasar ketetapan hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil luar nikah ditinjau dari perspektif konstitusi syariah. Kemudian menganalisis penerapan ketetapan hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil luar nikah dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Cileunyi. Kegunaan penelitiannya saya belum tulis begitu. Hasil penelitian terdahulu, saya beberapa mencari begitu literatur yang ada, yang saya baru temukan dari banyaknya kajian tentang wanita hamil ini hanya sedikit yang saya baru temukan. Yang pertama, perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya, perspektif fikih dan hukum positif. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kajiannya dalam dampak hukum gitu ya dari perkawinan hamil ini. Kemudian ini analisis pasal 53 tentang KHI tentang pelaksanaan kawin hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam. Kan ini juga sama terkait akibat hukumnya seperti apa. Kemudian penerapan Konvensi Hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil dan tajdid nikah di Kecamatan Melati dalam tinjauan maksud syariah. Ini barangkali yang agak dekat begitu dengan penelitian yang saya akan lakukan begitu. Namun di sini tidak dibahas tentang sesuai hukumnya begitu. Kemudian pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dan akibat hukumnya. Ini kalau ini telaah atas dualisme pandangan fuqaha dengan komparasi hukum. Jadi walaupun ini sedikit membahas di dalamnya tentang sosial hukum, penerapan hukum yang ada di masyarakat, namun tidak dibahas maqasid syariahnya begitu. Nah, itu barangkali hasil studi yang baru saya temukan. Kemudian kerangka pemikirannya belum saya buat. Untuk metode penelitiannya, ini saya menggunakan teknis analisis kualitatif dengan pendekatan filosofis, tentunya nanti terkait sosiologi, gitu. Kemudian historis dan normatif. Jadi nanti kajiannya nanti tentang penetapan, bagaimana penetapan itu kan penetapan kayak itu ada latar belakang kenapa dibuatnya pasal tersebut, dan dari sisi normatif, gitu. Salah satunya dari sisi kemaslahatan, begitu. Yaitu maqasid syariah. Adapun analisis kualitatif mempunyai 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kuantitatif. Penyajian data dapat dilakukan, ini kualitatif, tabel, grafik, piktogram, dan sebagainya. Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Ini barangkali sedikit saja menyinggung metodologinya. Ini bisa jadi mohon arahannya juga metode yang bagus begitu, yang
pas dengan penelitian ini. Barangkali itu terkait gambaran umum yang saya buat. Mohon maaf sebelumnya memang ini sebenarnya proposal tesisnya belum rampung utuh karena ini terkendala dalam pencarian judul. Sebenarnya nih pencarian judul ini dinamikanya saya sangat kompleks sekali, banyak sekali judul yang saya mau pilih ternyata dengan pertimbangan tertentu dan akhirnya bisa memilih judul ini. Itu barangkali kurang lebihnya saya berharap dari Pak Doktor, Pak Nur Rahman untuk bisa memberikan saran, masukan dari apa yang tadi saya sampaikan, juga dari teman-teman. Barangkali seperti itu, Pak. Baiklah, mungkin bisa saya duluan juga ya. Jadi pertama-tama tentu saya apresiasi ya kepada saudara Jihad Upaya yang telah memaparkan proposal tesisnya, dan saya melihat upayanya sudah lumayan bagus, artinya sudah mencoba menggali permasalahannya, kemudian pertanyaan penelitian sampai dengan unit alat analisis ya. Dari sisi masalah saya pikir ini sudah nampak ya. Kemudian dari sisi mencoba melihat sisi perbedaan, ini juga sudah kelihatan, tinggal penajaman ya, mana terutama yang tadi sudah mendekati sama, tetap ada bedanya di mana. Ya, barangkali saya ingin mungkin melengkapi saja ya, menambahkan untuk tinjauan makosid syariah dan sosiologi hukumnya ya. Mungkin masih perlu lebih dijelaskan apa yang dimaksud dengan makosid syariah. So, kalau makosid syariah yang lebih dikenal selama ini adalah ada 5 atau ada yang menyebut 6, yaitu hifdun din, hifdul aqli, hifdun nafsi, hifdun nasili, hifdul din, hifdul aqli, kemudian hifdul mal, kemudian hifdul irdi. Jadi ada yang menyebut hifdul irdi itu adalah juga menjadi 6 ya. Barangkali bisa lebih dijelaskan apa yang dimaksud dengan tinjauan dari makosid syariah. Sebab nanti akan menjadi alat untuk memerinci, membreakdown pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu kan hanya ada 2. Lah, nanti karena kita itu mau menganalisisnya dari tinjauan makosid, yaitu makosid itu yang kita maksud itu apa? Kita rumuskan dulu menurut kita sendiri ya, menurut si penelitinya. Misalnya ya, untuk kepentingan analisis ini, makosid syariah yang lebih dekat dengan perkawinan wanita hamil, misalnya hifdzuddin, kemudian hifdzun nasl, kemudian yang ketiga hifdzul irdi. Hifdzuddin adalah artinya memelihara agama. Nah, kalau dihubungkan dengan maqasid syariah hifdzuddin, memelihara agama, sebenarnya
Kalau wanita hamil itu pada umumnya itu kan karena kegagalan lah atau ketidakmampuan memelihara agama, yaitu haramnya melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari situ ya. Dari situ pada mulanya wanita itu hamil sebelum nikah itu karena gagal dalam melindungi, dalam menjaga agama. Mereka itu gagal menjaga agama sehingga terperosok dalam tindakan yang menurut agama itu sebenarnya kan tidak diperkenankan atau haram. Tapi persoalannya kan ini sudah terjadi masalahnya kan. Masalahnya wanita hamil itu biasanya kan artinya kasusnya sudah ada biasanya. Apakah peristiwa yang sudah terjadi ini hifdzun nasal, tinggal hifdzun nasalnya misalnya. Hifdzun nasal memelihara keturunan, memelihara anak, menjaga keluarga, menjaga kehormat, menjaga anak, menjaga keturunan, menjaga keluarga gitu ya. Menjaga keluarga misalnya bisa diperkecil adalah kepentingan anak. Untuk kepentingan anak misalnya apakah kepentingan anak itu lebih menguntungkan bila dilakukan perkawinan ataupun tidak menguntungkan. Misalnya dari sisi kepentingan anak. Nanti dilihat dari sisi latar belakang munculnya itu ya alasannya apa. Kemudian kalau secara sosiologis ya berarti nanti ditanya bagaimana prakteknya, bagaimana alasan-alasan yang mendorong mereka untuk menikahkan wanita yang sudah hamil. Nah, satu lagi, saya pikir di sini ada diduga atau paling tidak ada indikasi ya bahwa di situ juga ada upaya untuk memelihara kehormatan, yaitu hifdzul irdi ya. Jadi orang yang sudah hamil sebelum nikah, sebenarnya kalau dari sisi makosid syariah itu sudah melanggar atau sudah tidak sejalan dengan makosid syariah untuk melindungi agama, untuk menjaga agamanya. Karena agama itu melarang perzinahan, maka itu sebenarnya secara makosid syariah perzinahan itu adalah bagian dari pelanggaran agama. Tuh. Ya, kemudian juga hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan itu sebenarnya juga melanggar kehormatan juga karena sebenarnya membiarkan dirinya menjadi katakanlah khususnya wanita itu menjadi wanita yang kurang terhormat karena membiarkan ataupun mengizinkan terjadinya peristiwa itu. Jadi secara pribadi gagal menjaga kehormatannya gitu ya. Dari sisi perlindungan terhadap kehormatan itu enggak menjaga kehormatannya. Tapi ada indikasi juga bahwa setelah terjadi, ini kan persoalannya sudah terjadi, jadi kita mencari solusi. Jadi solusinya apa gitu? Karena kejadiannya itu juga ada di masyarakat, bahkan sering, bisa dikatakan sering terjadi. Jadi katakanlah penelitian itu tidak hanya menghakimi, tidak hanya menilai, tapi mungkin kan memberikan usulan solusi juga nantinya ya. Menganalisis juga peristiwa itu. Sebelum terjadi ataupun pada saat terjadi itu adalah sebenarnya juga ada kegagalan di situ dalam menjaga kehormatan dirinya
sehingga terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, setelah terjadi, seringkali kehormatan hifdzul irdi itu, menjaga kehormatan itu, ada indikasi bahwa menjaga kehormatan itu kemudian juga diperluas maknanya. Kalau tidak dikawinkan, itu kehormatan keluarga juga terganggu juga gitu. Bukan hanya kehormatan si yang bersangkutan, tapi ada kehormatan keluarga di situ karena keluarga menjadi merasa malu, merasa apa ya? Ya, terganggulah kehormatan keluarganya. Jadi jangan-jangan ataupun diduga orang tua ataupun keluarga yang kemudian mendukung dan kemudian dibantu oleh petugas KUA di samping ada rujukannya dari KHI itu juga karena alasan untuk katakanlah melindungi kehormatan keluarga kalau memang sampai tidak dinikahkan itu lebih malu gitu, kira-kira seperti itu. Dan ini dugaan-dugaan itu apakah secara sosiologis menurut penelitian nanti itu bisa dibuktikan atau terbukti atau tidak, itu kira-kira seperti itu. Itu kan dugaan ya. Jadi diduga itu terjadi secara sosiologis itu atau menurut makosid syariah itu perlindungan terhadap anak, mungkin keturunan itu dalam hal ini anak. Lebih menguntungkan mana bagi anak dikawinkan ataupun tidak dikawinkan. Kemudian dari sisi perlindungan terhadap kehormatan. Memang pada mulanya juga sudah melanggar kehormatan, tetapi kalau tidak dikawinkan, secara sosiologis saya menduga masyarakat itu lebih merasa malu misalnya. Yang bersangkutan juga mungkin merasa malu, masyarakat itu juga, bukan masyarakat ya, orang tua khususnya ya keluarga itu juga merasa malu juga. Dan itu menjadi pandangan umum di masyarakat. Kira-kira begitu diduga, apakah dugaan ini adalah benar? Itu kan memerlukan pembuktian dari pengumpulan data di penelitian itu, perlu dikumpulkan. Jadi, nah kalau memang dugaan-dugaan itu benar, ya apakah itu dinilai masih sejalan dengan makosid syariah ataupun sebenarnya sudah menyimpang dari makosid syariah, itu adalah nanti analisisnya di situ. Boleh jadi ini mungkin ya bisa saja ini mungkin masih sejalan, cuma kemudian menemukan makna perlindungan terhadap kehormatan keluarga itu dimaknai oleh masyarakat seperti ini gitu. Karena hifdzul irdi, melindungi kehormatan itu juga bagian dari makosid syariah. Kemudian dimaknai kan seperti itu oleh masyarakat gitu. Itu bisa dikatakan nanti temuannya atau pembuktiannya apakah itu seperti itu benar atau tidak gitu. Sehingga perlu penelitian. Apakah apa itu pertimbangan-pertimbangan waktu menyusul pasal 53 itu secara makosid syariah itu memang sudah cukup kuat dasar hukum ataupun pertimbangan-pertimbangan dalil maupun akli maupun adalil naklinya gitu ya. Kemudian pada saat pelaksanaannya di masyarakat, apakah pelaksanaan di masyarakat itu juga apa sebenarnya yang ingin dilindungi dari makosid syariah? Pertanyaannya ya nantinya. Bagaimana prakteknya, dari praktek itu sebenarnya apa yang ingin dilindungi kalau dihubungkan dengan makosid syariah? Apakah sebenarnya mereka ingin melindungi kehormatan, ingin melindungi masa depan anak, atau ingin melindungi apa sebenarnya? Apa ingin melindungi agamanya gitu? Sebab ada retorika, ada retorika di masyarakat misalnya ya kalau tidak dikawinkan berarti kan membiarkan berzina terus-menerus misalkan. Ya sudah kawinkan aja sekalian gitu. Itu juga kan mungkin bisa larinya kayak Hifdzuddin juga gitu. Cuma meskipun apa itu
nanti ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalaupun tidak bisa dilindungi sepenuhnya, ya dilindungi sebagian. Kalau bisa melindungi sejak awal kan lebih baik, artinya tidak perlu ada hamil dulu. Tapi kalau sudah terlanjur hamil, ya bisa melindungi setelah segera dikawinkan, ya melindungi sisanya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Itu kira-kira nanti analisisnya seputar itu. Kalau yang bisa saya tangkap, dan secara keseluruhan menurut saya ini bisa dilanjutkan, tinggal di format dengan bahasa dan tutur kata dan kalimat yang mungkin lebih sistematikanya lebih kelihatan nanti, terutama penjabarannya ya. Penjabaran dari dua pertanyaan besar itu nanti pertanyaan kecilnya seperti apa, kemudian cara menganalisisnya dengan analisis sosiologisnya di mana, analisis filosofi atau makositnya seperti apa. Jadi kalau analisis sosiologis berarti seolah-olah begini, dugaan kita, pandangan masyarakat itu begini, faktanya bagaimana. Kalau analisis filosofis, dugaan kita ini adalah untuk melindungi hifdzuddin, hifdzun nasal, hifdzul irti. Kemudian dari situnya, dari analisis itunya ke mana. Kira-kira seperti itu. Karena kan ada dua yang ingin digunakan, makosid dan analisis sosiologi hukum. Kalau analisis sosiologi hukum berarti mengikuti kaidah hukum itu berubah sebagaimana perubahan masyarakat. Artinya perubahan yang terjadi dengan masyarakat itu juga memperkaya, kalau begitu, memperkaya makna hifdzul irdi. Hifdzul irdi, menjaga kehormatan itu kemudian diperkaya maknanya oleh masyarakat, bahwa itu juga bagian dari menjaga kehormatan. Kalau itu maknanya diperkaya seperti itu, jika kesimpulan ya tidak menyimpang-nyimpang amat, masih kalau dilihat dari fikihnya jelas melanggar, fikih itu sudah masuk dalam, tapi kalau dari maqasid syariahnya masih bisa dimengerti, kira-kira seperti itu. Jadi ada tinjauan fikihnya, memang itu sudah jelas hukumnya, katakanlah kalau memang hubungan seks sebelum nikah itu zina, zina itu haram, itu sudah jelas. Tapi kalau tinjauan maqasid itu lebih tinggi lagi ketimbang rumusan normatif fikih. Bahkan rumusan normatif fikih itu bisa berubah kalau memang ada perubahan masyarakat. Tapi makosidnya kan tidak berubah gitu. Itu masukan dari ataupun ulasan dari saya ya. Terima kasih Pak. Silakan mau direspon mungkin dari saudara Sia itu bagaimana komentar Anda? Baik, terima kasih Pak. Sangat mencerahkan sekali tadi penjelasan dari Bapak. Insya Allah memang di latar belakang saya belum banyak menjelaskan tentang tadi yang disampaikan oleh Bapak. Ke depan barangkali bisa diperluas begitu ya, dugaan-dugaan begitu yang ditinjau dari filsafat maqasid syariah dan bagaimana begitu perkembangan sosiologi hukum yang terjadi di masyarakat gitu ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi barangkali mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan barangkali ya Pak nanti ini. Ya, kalau menurut saya bisa. Ya, mudah-mudahan belum ada judulnya juga di upload di kita begitu. Itu saja barangkali dari saya. Tadi sangat luar biasa Bapak yang tadi Bapak sampaikan, sangat mencerahkan sekali. Barangkali nanti dari teman-teman juga ada yang mau mengomentari ataupun memberikan masukan terkait apa yang tadi saya sampaikan. Mangga. Sedikit saja ini, Kang Jihan, punten. Ya. Ini berkenaan, mohon izin Pak Dokter. Ya, silakan. Berkenaan dengan pernikahan ataupun perkawinan perkawinan di luar nikah ya. Perkawinan maksudnya gimana, perkawinan di luar nikah. Nah, ini berkenaan dengan wanita hamil di luar nikah. Wanita hamil di luar nikah.
Kalau ini dikaitkan dengan maqasidus syariah, saya kira ya memang tadi seperti apa yang disampaikan sudah tidak sesuai dengan maqasidus syariah. Pertama, hifdudinnya tidak terjaga karena sudah melaksanakan zina, hifdun naslinya pun tidak terjaga karena anaknya mungkin secara status hukumnya nanti tidak hilang nasab kepada ayah gitu. Tapi mungkin berkenaan dengan ini kaitannya saya kira gimana kalau misalkan tujuan nikah wanita hamil itu untuk apa gitu. Tujuan nikah wanita yang sudah hamil itu untuk apa? Tujuan pernikahannya. Nah, mungkin di sini ada permasalahannya, ada kesenjangannya gitu. Atau pernikahan itu kan sebetulnya tujuannya adalah dalam maqasidus syariah itu mungkin salah satunya adalah hifdzun nasli. Yang lebih tepatnya adalah hifdzun nasli. Itu tujuan pernikahan dalam yang dikaitkan dengan maqasidus syariah. Ketika misalkan wanitanya sudah hamil karena melakukan hubungan di luar nikah, nah berarti mungkin bergeser ini tujuan pernikahannya itu gitu. Nah, betul mungkin saya juga dapat pencerahan dari Pak Dokter tadi bahwa ada salah satu tujuan salah satu maqasidus syariah itu ya jadi 6 itu adalah hifdzul irdi gitu ya, menjaga kehormatan. Ya mungkin inilah mungkin bisa dijadikan kajian baru gitu bahwa tujuan pernikahan bagi wanita di luar hamil itu bukan hifdzun nasli, hifdudin, bukan, karena toh sudah tidak sesuai. Tapi mungkin salah satunya adalah hifdzul irdi, menjaga kewibawaan, mungkin gitu, menjaga kehormatan keluarga, karena mau tidak mau ya setiap orang pasti mempunyai keluarga besarnya gitulah, gitu ya, bukan hanya sebatas orang tua, tapi keluarga besarnya. Toh ketika misalkan ada salah satu keluarganya yang melakukan hal tersebut, ya saya kira itu tercoreng gitu ya kehormatannya, irdunya gitu, kehormatan keluarganya. Mungkin ini bisa dijadikan juga kajian baru berkenaan hifdzul irdi tersebut gitu. Jadi karena jelas gitu kan wanita yang hamil di luar nikah toh itu secara maqasidus syariah yang biasa yang 5 itu sudah tidak sesuai, toh sudah hamil kok. Makanya tujuan pernikahannya itu bukan untuk menjaga agama, saya kira gitu kan, bukan untuk menjaga keturunan, tapi lebih kepada orientasinya menjaga kehormatan. Karena apa? Ya karena kawin kapaksa kesebut karena seperti itu. Saya kira mungkin ini bisa dijadikan kajian baru, Kang Jihan. Hifdzul irdi itu seperti apa sih konsepnya? Mungkin menurut Piki nanti seperti apa, secara hukumnya seperti apa. Tapi ini maksudnya yang terbayang gitu ya, karena bukan saya yang biasa kan, kalau yang bukan penulis itu biasa suka lebih pintar gitu. Ini yang terbayang saja oleh saya, Kang Jihan, seperti itu gitu. Hifdzul irdi, kajian Piki dan sebagainya. Karena menarik, saya kira menarik gitu. Karena kalau berbicara maqasidus syariah tadi ada dasain dasolen, kesenjangannya itu jelas gitu. Karena toh sudah hamil, hifdudina gimana, dia udah hamil, udah zina kan gitu. Tapi ada yang menarik nih, hifdzul irdi, menjaga kewibawaan, kehormatan keluarga. Mungkin nanti bisa disambungkan dengan sosiologi hukumnya dan sebagainya. Bisa juga dikaitkan dengan teori-teori fikihnya, mungkin literatur para ulama ini berpendapatnya seperti apa, berbicara panjang lah, saya kira itu keren. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Pak atas masukannya. Nanti barangkali bisa jadi pertimbangan juga bagi saya nanti untuk menyusun penelitian ini. Memang yang jadi penasaran itu kenapa nih di KHI ini bisa melegalkan begitu ya? Memang tujuan maqasidus syariahnya apa? Itu bisa dimasukkan tadi yang ke-6 itu ternyata masih ada nih maqasidus syariah itu yang ke-6. Izin Pak, Pak Dokter, barangkali itu menurut siapa yang yang ke-6 itu ada maqasidus syariah yang ke-6 itu, Pak? Iya Pak, saya baru mau mempertanyakan itu Pak, itu menurut siapa? Ini juga ada di Chester Auda ya, maqasidus syariah, philosophy of law, itu di situ juga ada. Jadi kalau yang saya baca-baca itu maqasidus syariah Asyatibi, kemudian maqasidus syariahnya Imam Ghazali, Al-Juwaini, itu memang 555 begitu ya. Oleh karena baru saya baru. Coba di Chester Auda. Bukunya juga ada, tapi dalam bahasa Inggris ya, tapi atau kalau yang dalam bahasa Arabnya ada apa enggak?
Masih ada lagi yang ingin komentar, masukan, pertanyaan? Ya, maaf barangkali teman-teman. Maaf, Pak. Mengapa Yusuf? Dari judulnya kan analisis makosido syariah ya dan sosiologi hukum tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam konteks Islam. Kalau misalkan tadi ditambah dengan hibdu irdi, yang saya terbayang itu adalah bahwa seminar ataupun proposal tesis ini dalam posisi sedang melegalkan ataupun menjadikan sebuah data-data yang nanti muncul sebagai alasan untuk menguatkan hukum kompilasi Islam. Dan yang menarik adalah kalau misalkan melihat dari asal muasal atau historis dari hukum kompilasi hukum Islam ini, itu dari ketetapan yang pernah dilakukan oleh Dewan Tarjih ataupun fatwa. Jadi dikuatkan dengan fatwa itu, maka yang saya terbayang adalah menambahkan sejarah dari munculnya hukum kompilasi hukum Islam terkait tentang perkawinan wanita hamil yang memang dari ormas-ormas yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah Dewan Tarjih yang membolehkan atau dengan tanda kutip tidak mengharamkan, dan itu bisa dikombinasikan dengan yang mengharamkan perkawinan wanita hamil dari MUI, kemudian dari NU dan juga dari Persatuan Islam. Itu mungkin masukan dari saya, komentar. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Memang ini sebenarnya kalau secara pribadi memang ada gejolak batin ya terkait sebenarnya saya pribadi juga ini tidak setuju ya ketika misalnya nikah hamil ini begitu. Makanya saya mau mengkaji ini kompilasi justru tujuan saya ke sana mau melihat ini HI ini dasar hukumnya ataupun terkait sejarah penetapannya seperti apa begitu. Apakah masih bisa dikritisi atau tidak? Justru arahnya tadinya mau ke sana gitu. Karena memang pendapat pribadi juga saya sependapat dengan Baso Masail NU, kemudian Dewan Hizbah Persis sama dan MUI begitu. Nah, makanya bisa jadi ini terima kasih masukannya Pak Yusuf begitu. Makanya nanti bisa jadi kalau ini bahas kan yang menarik itu kalau misalkan tidak sama kan dengan NU, dengan Persis dan MUI, jadi itu jadi menarik dan juga ini menjadi bahasan yang hot ya, yang hangat. Ya. Kalau misalkan sama gitu ya, jadi tidak menarik ya, kurang menarik lah. Jadi artinya tesis ini kalau misalkan saya lihat, saya terawah nih ya, ini justru akan menguatkan orang-orang yang akan menikah dalam kondisi hamil. Jadi dikuatkan dengan data-data ini. Karena kan tadi dari segi sosiologi juga bahwa ini kan apalagi ada tambahan lagi menjaga kehormatan. Memang itu di fakta di masyarakat memang kenapa orang menikah pada waktu hamil dikarenakan memang untuk menutupi aib dari keluarga besarnya. Agar nanti ditutup aibnya, nah ini kan menjadi utama sebetulnya. Jadi yang dikedepankan kalau misalkan tesis ini dijadikan, ya nanti jadi tesis. Amin Pak. Ini akan menguatkan wanita-wanita yang hamil untuk menikah, karena nanti oleh tesis ini akan dipugar ataupun akan didalami terkait tentang penjagaan kehormatan, dibela lah gitu. Kalau misalkan dalam bahasa saya, membela orang-orang yang hamil di luar nikah untuk menikah lagi karena menjaga kehormatan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa jadi tesisnya dan kita lihat apakah seperti itu nanti atau tidak.
barangkali nanti ini jadi pertimbangan juga untuk nanti ke depan saya menulis tesisnya. Barangkali teman-teman, terima kasih Pak Yusuf, barangkali teman-teman yang lain. Ya barangkali nanti itu kan tesis itu nanti akan ada temuan ya. Temuan itu artinya akan membuktikan bahwa penelitian ini membuktikan apa, menemukan misalnya salah satunya membuktikan bahwa memang benar bahwa para pelaku di lapangan dalam mempraktekkan pernikahan wanita yang sudah hamil itu khususnya secara sosiologis ya ditemukan fakta bahwa pertimbangan yang paling kuat adalah menjaga kehormatan, misalnya seperti itu, membuktikan. Dan itu pertama yang membuktikan bahwa ternyata memang iya, itu untuk menjaga kehormatan. Dan yang kedua, misalnya bisa dilanjutkan bahwa menjaga kehormatan itu juga sebenarnya merupakan salah satu tujuan syariat, misalnya meskipun katakanlah dalam kasus nikah wanita hamil ini, selain menjaga kehormatan juga ada yang dilanggar pada awalnya, yaitu melanggar ketentuan agama, berarti hifdzuddinnya itu tidak dapat di situ pada awalnya gitu kan, makanya terjadi kehamilan di wanita. Tapi ada juga argumentasi bahwa menikahkan itu juga bagian dari menjaga agama, sehingga boleh jadi juga nanti menjaga agama di mana ya, artinya selanjutnya dengan sudah dinikahkan kan semua menjadi halal gitu, juga menjaga agamanya gitu. Dan silahkan nanti disitulah fungsinya analisis dari si penelitinya gitu. Itu jadi ada data, ada analisis gitu. Datanya seperti apa, analisisnya seperti apa. Ada lagi? Izin bertanya, Kang. Ya, silakan Iva Fatia. Ya, terima kasih, Pak. Mengenai wanita hamil gitu ya. Saya rasa ada kaitannya juga dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ disebutkan kalau masa wanita hamil dan menyusui itu 30 tahun. 30 bulan, maaf, 30 bulan. Dan di ayat yang lain juga disebutkan kalau seorang wanita masa menyusuinya itu selama 2 tahun, artinya 24 bulan begitu ya. Nah, jika digabungkan yang tadi 30 bulan itu masa menyusui dan hamil, dikurangi masa menyusui itu artinya kan masa hamilnya aja ya. Jadi 30 dikurangi 24 bulan, jadi masa hamilnya cuma 6 bulan aja. Nah, apakah itu jika dikaitkan dengan pernikahan wanita hamil, yang menikah gimana ya? Kalau hamil kan itu 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, kalau misal nikahnya di usia kandungan 3 bulan, artinya masih memenuhi syarat hamil selama 6 bulan, itu apakah masih bisa disebut anak sah anaknya? Terima kasih Iva. Ini barangkali bisa jadi tambahan masalah gitu ya di saya. Itu tambahan masalah lain itu. Memang masalah lain. Memang kalau misalnya di kajian teoritisnya itu bisa disinggung juga Pak, karena berkaitan juga dengan pendapat para fuqaha terkait menikah hamil ini. Gitu ya. Salah satunya jumhur ulama kan memang membolehkan, tapi kan ada yang membolehkan itu sah hanya dalam akad saja, seperti Imam Syafi'i dan Hanafi begitu. Tapi tidak boleh menggauli. Gitu. Itu salah satunya karena ditinjau kalau boleh menggauli itu kisaran berapa bulan dan sebagainya. Itu memang hal lain, tapi bisa jadi bahan kajian teoritis barangkali seperti itu ya Pak. Bisa masuk nggak Pak? Bisa nanti untuk tambahan analisis lah. Jadi fokusnya nanti ke makosid dan sosiologis gitu ya. Nanti analisisnya bisa. Terima kasih Teh Ipah.
Barangkali ada yang lain. Izin Pak, ini saya record ya Pak, perkuliahannya boleh dimasukkan ke YouTube nanti Pak. Boleh. Coba aja nanti di-share itunya linknya biar saya tahu. Siap Pak. Kebetulan di beberapa mata kuliah juga kita sudah share ininya di YouTube Pak. Iya. Ya kalau memang ini nggak ada pertanyaan lain, ya mungkin bisa diakhiri ya, saya pikir, atau masukan lain. Kalau bertanya tentang proposal tesis yang lain boleh, Pak. Silakan. Saya ingin menanyakan inspirasi terkait tentang penelitian yang memang terkait dengan fatwa ataupun keputusan dari organisasi kemasyarakatan yang pasnya itu judulnya apa gitu Pak. Misalkan dari keputusan Dewan Hizbah ataupun dari Dewan Tarji itu kan sudah ada beberapa keputusan mereka itu. Apakah kalau misalkan digali dari segi turukul istimbat mereka, kemudian juga hasil keputusannya apa, kemudian itu apakah bisa diteliti Pak, misalkan dalam urusan wakaf ataupun dalam urusan pernikahan di Dewan Hizbah ataupun di Nahdlatul Ulama misalkan itu ada hasil keputusannya, hasil fatwanya, kemudian ada makalah-makalah yang disampaikan, kemudian nanti ada turukul istimbat mereka terkait tentang penentuan hukum. Nah kemudian dengan menyamakan ataupun meneliti apakah turukul istimbat mereka itu sama dengan hasil keputusan dipakai ataupun tidak dari makalah yang sudah disampaikan, apakah itu bisa masuk ke penelitian Pak, atau seperti apa masukan dari Bapak terkait tentang fatwa-fatwa yang ada di Ormas yang ingin saya teliti terkait tentang apa gitu KHI, dikaitkan dengan KHI atau dengan turukut istimbat mereka sendiri gitu yang bisa ini kan Pak. Jadi begini ya, penelitian itu kan berangkat dari masalah ya. Karena berangkat dari masalah itu biasanya memang agak subjektif ya pada mulanya ya, agak subjektif karena ada seorang yang seolah-olah mencium ataupun melihat ada indikasi ini masalah ini gitu. Nah, ada yang mungkin bagi orang lain tidak. Ini kan menjadi subjektif ya. Misalnya bagi Yusuf ini kayaknya masalah ini gitu. Nah itu pertama itu dulu gitu. Apakah ada yang fatwa atau seluruh fatwa atau fatwa tertentu yang menurut Yusuf itu bermasalah di NU atau di Persis atau di Tarjih Muhammadiyah gitu ya. Nah kalau memang itu masalah, coba yang dari masalah itu kan sebenarnya kalau mau disederhanakan apa yang ingin dipertanyakan gitu. Sehingga itu nanti pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaannya, oh ini sepertinya kok aneh ini keluar dari fatwa Dewan Hizbah misalnya, atau ini aneh ini keluar dari Basul Masail NU. Keanehan itu juga bisa pintu masuk lah katakanlah. Ini sepertinya tidak konsisten dengan pedoman Tarjih misalnya, atau pedoman Dewan Hizbah. Nah ini kan baru dugaan. Sehingga apa pertanyaannya, apa dasar pertimbangannya, cara istimbatnya, apakah ini sejalan dengan pedoman Tarjih atau Dewan Hizbah atau tidak gitu. Paling tidak itu menjadi 3 pertanyaan muncul. Nah, dibuktikan nanti pertanyaan itu dengan data-data. Bagaimana ininya, oh kesimpulan akhir, oh ternyata ini menurut si peneliti ya, ini sebenarnya fatwa ini kalau dilihat dari struktur dan kaidah dasar, ini sudah menyimpang dari, sehingga aneh gitu. Sehingga aneh ini keluar dari Dewan Hizbah karena ini pertimbangannya begini.
Itu temuannya gitu. Temuan mengumumkan seperti itu artinya temuan, kesimpulan. Baru kalau rekomendasi lain lagi. Rekomendasi kalau begitu berarti rekomendasinya apa gitu. Rekomendasinya ya ini fatwa perlu ditinjau kembali misalnya oleh Dewan Hizbah periode berikutnya atau apa gitu. Atau temuannya apa? Temuannya ini sebenarnya bentuk tafsir baru dari pedoman yang ada di dalam Dewan Hizbah. Jadi itu justru merupakan temuan, cara menafsirkan baru yang tidak lazim di Dewan Hizbah misalnya. Itu begitu temuan penelitian. Apakah tafsir baru ya dalam tanda petik itu mau diterima oleh komunitas persis atau itu urusan orang persis sendiri itu kan. Tapi si peneliti itu menemukan gitu. Ini berarti bentuk satu cara menafsirkan baru atau cara mengimplementasikan pedoman-pedoman itu dengan cara yang baru sehingga lebih memungkinkan untuk merespon dinamika masalah yang terjadi di masyarakat. Itu bagian dari temuan. Jadi itu bisa berbagai macam sisi ya. Jadi cuma berangkatnya pertama dari masalah. Ini kayaknya bermasalah ini. Misalnya Pak Yusuf itu melihat di mana saja, apa itu di Basul Masail, di Tarji atau ini gitu. Seperti tadi itu kan sebenarnya berangkat ini kayaknya bermasalah ini. Pasal 53 gitu. Dari KHI itu gitu. Sehingga mau dikaji ulang misalnya filosofinya apa sih sebenarnya gitu. Prakteknya bagaimana sih gitu. Kalau spesifiknya gini Pak, untuk misalkan contoh misalkan keputusan hasil Dewan Hizbah terkait tentang wanita hamil misalkan. Terkait tentang wanita hamil itu kan diputuskan pada tahun 1993 diputuskannya. Sementara Turukul Istimbat Dewan Hizbah itu baru dibukukan ataupun baru diresmikan itu tahun 2018. Berarti kan ada kesenjangan dalam artian jadi ada pertanyaan bahwa tahun 1993 itu memakai Turukul Istimbat yang mana gitu ketika menghasilkan sebuah keputusan. Dikarenakan tahun 2018 baru muncul Turukul Istimbat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Nah, kalau misalkan yang ditelitinya adalah kesesuaian antara Turukul Istimbat tahun 2018 dengan hasil keputusan tahun 1993. Apakah misalkan hasil keputusannya nanti bahwa sama gitu Turukul Istimbat ini yang kemudian menghasilkan keputusan itu kan ada masalah, ada kesenjangan ini kesenjangan kesenjangan jalan untuk mencapai istimbat karena istimbatnya sudah ada tapi turuknya baru muncul kemudian baru diresmikan kemudian. Apakah itu juga bisa masuk Pak? Bisa, kalau Anda menduga bahwa ini kayaknya kayak rada janggal kalau dihubungkan dengan Turukul Istimbat yang keluar 2018. Jadi pertanyaannya bisa seperti tadi, pada waktu itu belum ada pedoman Turukul Istimbat yang resmi, berarti caranya bagaimana? Kemudian kalau diukur dengan Turukul Istimbat yang sekarang, ini konsisten nggak? Artinya kalau penelitian itu menemukan itu tidak konsisten dengan Turukul Istimbat yang ada sekarang, temuan ataupun kesimpulan penelitian bisa menyimpulkan bahwa fatwa itu sebenarnya tidak benar kalau diukur dengan Turukul Istimbat yang sekarang. Misalnya begitu. Jadi peneliti itu memang mencari kebenaran sebenarnya kan, cuma ada ukurannya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan berbeda kalau orang menggunakan ukuran yang berbeda. Jadi kalau memang Anda menemukan bahwa ini kalau dilihat dari itu ya sudah tidak sejalan lagi misalnya
bahasa halusnya ya. Kalau bahasa filsafat ilmunya ya berarti tidak benar. Karena kebenaran itu dan menurut filsafat ilmu itu kebenaran salah satu indikatornya adalah konsistensi. Kalau tidak konsisten dengan rumusannya berarti tidak benar juga, tidak konsisten dengan pedoman. Seperti hukum itu yang benar apa? Yang sejalan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dengan undang-undang misalnya. Undang-undang yang benar apa? Yang sejalan dengan konstitusi. Kalau undang-undang tidak menyimpang, tidak sejalan konstitusi, undang-undang itu tidak benar. Kalau ada pasal yang tidak sejalan, ya berarti pasal itu tidak benar. Kalau dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi itu setuju, bisa dihapus itu pasal itu. Misalnya kan seperti itu. Karena konsistensi adalah bagian dari kebenaran dari perspektif filsafat ilmu. Yang tidak konsisten artinya tidak benar. Kebenaran itu kan ada kebenaran konsistensi atau koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran pragmatis. Tapi fatwa ini sangat bermanfaat misalnya digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman. Ya mungkin bisa benar juga dari filsafat ilmu, itu pragmatis berarti. Dari sisi kebenaran konsistensi tidak konsisten, tapi dari sisi kemanfaatan menurut jamaah Persis merasa banyak mendukung, ini bermanfaat untuk pedoman misalnya. Itu berarti juga secara pragmatis ya itu berguna. Karena kebenaran pragmatis itu kebenaran yang berguna. Jadi nanti bedanya ilmuwan itu memiliki perspektif lah, bisa melihat dari berbagai perspektif. Jadi posisi Anda itu di sini sebagai ilmuwan gitu. Kalau Anda punya keyakinan pribadi itu masalah lain. Keyakinan saya secara pribadi milih ini misalnya atau milih itu terserah, itu kan keyakinan. Ingin menambahkan Pak. Iya, silakan. Kalau melihat tulisan ataupun penjelasan menurut Prof. Iwan Abdullah, gitu, saya juga dalam penulisan yang tadi itu banyak mengacu pada penulisan ataupun penjelasan Prof. Iwan Abdullah terkait research itu, penelitian itu memang harus dimulai dari kesenjangan. Beliau menyampaikan ada beberapa kesenjangan yang ini wajib ada begitu. Yang pertama, kesenjangan dalam literatur, kedua kesenjangan konseptual, ketiga kesenjangan dalam waktu, ketiga kesenjangan kelompok populasi, kelima kesenjangan metodologis. Barangkali kalau misalnya kasusnya seperti tadi Pak Yusuf itu bisa masuk dalam memang ini masuk ada kesenjangan metodologis, ada juga kesenjangan waktu begitu. Jadi bisa masuk. Barangkali itu bisa dikaji sebuah penelitian tesis yang bagus. Ya artinya sama-sama tema wanita hamil itu bisa dikaji dari berbagai macam. Misalkan ini pengajian KHI pasal 53 filosofi, kemudian prakteknya di Kecamatan Cilenyi ini masih wanita hamil juga, tapi mau meneliti fatwa Persis, kan jadi satu tema juga nggak apa-apa muncul beberapa judul. Nanti bisa saling melengkapi Pak Yusuf. Iya. Pak Yusuf belum presentasi ya? Pak. Dipresentasikan aja kalau memang ini coba dibikin draft. Mau konsultasi dulu. Iya. Nanti minggu depan aja Pak Yusuf langsung. Bisa untuk depan misalnya. Soalnya kan nanti mau konsultasi dulu sama pimpinan pusatnya apakah boleh gitu. Takutnya nanti hasilnya jadi ini. Hasilnya jadi jelek ke Persisnya gitu. Iya. Ya sebenarnya sih mudah-mudahan boleh ya, karena untuk kepentingan ilmu itu beda dengan kepentingan kebijakan. Ilmu itu berbicara fakta gitu. Nanti kalaupun itu berguna atau tidak berguna terserah yang mau mengambil dari hasil penelitian itu mau digunakan apa. Ya silahkan aja nanti kalau ini dipertimbangkan dulu. Baik, ada lagi atau memang dianggap sudah cukup? Ya, besok barangkali nanti kalau udah menganalisis jadi naik langsung jadi ketua Dewan Hizbah Persis. Bisa naik, bisa ini Pak.
Bisa. Ada lagi? Apa udah cukup? Cukup barangkali Pak. Ya barangkali kalau cukup ditutup aja lah oleh Jihad ya, yang presentasi. Baik, terima kasih Bapak dosen dan teman-teman. Dibuka terlebih dahulu videonya, kita foto bersama. Kamu Pak bisa ini ya, dipoto sama kamu Pak. Pak Aceng mana? Pak Aceng? Pak Aceng? Belum keluar Pak Aceng fotonya. Menuju diklat, menuju ngam konsumsi. Namanya kan nge-WA kena wartosan pamitos bari dipoto. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan pertimbangan nanti ke depan untuk saya tulis sebagai tesis, dan juga bisa menjadi bahan acuan juga bagi teman-teman nanti yang mau membuat tesis. Barangkali bisa satu tema dengan berbeda masalah, gitu, nanti bisa saling melengkapi. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa mencerahkan, khususnya untuk terkait penyusunan proposal seminar tesis. Mohon maaf dari saya apabila dalam penyampaian banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Meninggalkan.